Hari ini saya akan bersaksi dulu ya. Saya akan khotbah 30 menit, nggak lama-lama ya. Saya dulu juga bukan orang percaya ya. Saya dulu dikatakan anak hantu, bukan anak Tuhan. Anak hantu, ya. Kenapa saya katakan anak hantu? Karena dulu saya hidupnya dalam dosa, ya. Saya nggak tahu apa yang saya sudah lakukan itu semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya di tahun 87 saya dapat istri saya yang sekarang, ya. Jadi dia benar-benar anak Tuhan. Saya dulu dagang kelontongan ya. Jadi jual alat-alat rumah tangga. Saya keliling kanvas. Nggak secara kebetulan Tuhan jodohkan saya dengan anak Tuhan yang ada di Purwakarta. Tahu Purwakarta? Di Cikampek sana belok kanan ya, sebelum Bandung ya. Nah di situ saya tahu dia anak Tuhan, bahkan dia guru sekolah minggu. Singkat cerita dari tahun 87 sampai 89 saya menikah dengan dia. Waktu masih pacaran, jujur diajak ke gereja, saya mau. Karena kalau saya nggak mau, nanti dia tidak mau dengan saya. Nah ini ya, jadi saya berterus terang ya. Saya dulu ya dikatakan ya namanya semua pria pasti gitu ya. Modus kalau ya, Pak. ada maunya baru dia jalan. Modus ya Pak ya. Ya, dan saya percaya itu nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan sudah atur karena skenario-nya itu ada di tangan Tuhan. Saya akhirnya menikah di tahun 89 bulan Juni dan saya dikaruniakan anak 3. Tapi di dalam perjalanan hidup saya ini jahat dari orang. Kenapa? Setelah saya menikah baru 4 bulan saya ajak istri saya keluar dari Tuhan. Ikut tradisi nenek moyang saya menyembah berhala. Saya dulu suka ke kelenteng ya. Karena saya dulu diajarin sama mama saya, kalau ke kelenteng itu banyak dewa dewi katanya yang bisa nolong kita. Akhirnya saya diajarin untuk sembahyang ke wihara-wihara. Akhirnya dari tahun 87 bayangin sampai tahun 2000 berapa lama itu saya harus istri keluar dari jalurnya Tuhan. 11 tahun loh. Menderita nggak istri saya? Saya percaya pasti sangat menderita. Saya tinggal di Grogol waktu itu di Susilo gang 10 nomor 15 rumah saya di situ. Istri saya selalu berdoa sama saya, sama Tuhan. Dia ngomong gini, Tuhan Yesus, Engkau boleh pilih suami-suami lain, bapak-bapak di dalam Engkau. Tapi kenapa suami saya yang model begini, kok Tuhan nggak pilih? Saya dulu jatuh ke dalam lima hal dosa ya. Saya dulu pemabuk. Tahu pemabuk? Suka minum-minum ya, suka teler itu saya. Dan yang kedua, saya dulu perokok berat. Ada yang masih merokok nggak di sini? Jujur. Angkat tangan. Ayo bapak-bapak, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya dulu perokok berat ya. Saya jujur dulu kalau nggak merokok sebungkus atau 2 bungkus, saya mendingan nggak bisa hidup. Ya, saya hidup dalam keterikatan merokok. Padahal semua istri saya percaya ya di tempat ini nggak ada yang suka ya kalau bapak-bapaknya ngerokok, betul nggak? Apalagi sekarang rokok itu kan bukan hal yang murah, sudah mahal. Dalam hati saya nih jujur nih ya. Untung saya sudah nggak ngerokok lagi ya. Kalau saya masih ngerokok, aduh, nggak cukup hidup saya pasti. Ya bisa bangkrut, bisa utang sini, utang sono ya. Dan yang ketiga, saya ini dulu, ya namanya juga pria ya, pasti suka ke klub-klub malam, ya, suka ngapain? Clubbing. Nah, suka cari cewek lain, ya. Saya penzina ya. Saya nggak bisa berhenti ya, sampai akhirnya doa istri saya dijawab sama Tuhan. Ya dulu saya pemberontak juga, saya suka ngelawan sama orang tua saya.
Karena saya pikir saya sudah bisa bisnis, saya maju, saya diberkati, saya nggak perlu orang tua. Saya tahu hasil perjuangan saya kerja keras, saya boleh berhasil. Juga ya. Padahal ada sebuah pujian ya dari Oma Irama, tahu ada lagunya. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi yang membuatku mati. Nah ya, judi yang udah membuatku mati tapi masih tetap main judi. Itu saya dulu ya. Saya sampai punya hutang, akhirnya di tahun 93 saya bangkrut. Mobil saya yang dulunya punya armada untuk kanvas itu saya jual, bahkan rumah saya jual, dan akhirnya saya tinggal di Bojong Indah sampai hari ini. Itu sejarahnya saya tinggal di Bojong Indah ya. Saya akhirnya nggak punya mobil, nggak punya motor ya, cuma punya rumah satu-satunya, tinggal satu rumah, yaitu harta saya itu. Saya ingat saya beli rumah itu 56 juta ya, tahun 93 ya. Tapi Tuhan buat satu terobosan ya. Ketika saya mengalami jatuh, itu Tuhan tolong saya. Amin. Di tahun 95 saya mulai bangkit kembali. Saya bisa beli mobil baru ya, sekalipun kredit 5 tahun ya. Saya ingat banget, itu pun ditolong sama adik mama saya untuk kredit di Toyota ya. Tapi saya bersyukur saya punya istri yang baik yang selalu berdoa untuk saya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Akhirnya tahun 2000 istri saya mulai ajak saya ke gereja. Tapi saya nggak mau ke gereja. Saya cuma jadi tukang ojeknya istri. Ya. Jadi bangun jam 6 saya udah bangun. Istri saya udah mandi, udah cantik, udah bersolek, berdandan, wangi ya. Saya anterin dengan saya yang belum mandi ke gereja ya.